Ada 3 cara untuk mengalahkan setan atau mengusir setan. Yang pertama, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. ada 3 cara untuk mengalahkan setan atau mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Demi apa, saudara? Nama Tuhan apa? Yesus. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengoleskan minyak demi nama Tuhan. Amin. Demi nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, di dalam kitab terakhir, kitab Wahyu, mereka, orang-orang percaya, mengalahkan iblis. Mengalahkan apa, saudara? Ini rajanya para setan, saudara. Mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Darah anak domba. Darah Yesus. Nah, darah bisa tentang nyawa, nyawa bisa tentang kehidupan. Artinya yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Kristus sendiri. Amin. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Saya belajar tentang darah Yesus itu tahun 93. Waktu itu saya diajar doa Bapak kami sama pendeta 1 tahun tidak hafal-hafal. Karena 1 tahun tidak hafal-hafal, saya tanya sama Pak Pendeta, Pak, tolong ajarkan suatu doa, pokoknya yang hebat, pamungkas, cespleng. Singkat aja. Karena saya doa Bapak kami tidak hafal-hafal. Pendetanya mikir waktu itu ngomong ini, ada. Yaitu apa? Darah Yesus. Darah Yesus gimana Pak Pendeta? Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus hancurkan kuasa gelap, darah Yesus hancurkan setan, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk. Nah apalagi Pak Pendeta? Atur sendiri, gitu dah. Wis pikir sendiri aja, pokoknya ngomong darah Yesus gitu. Apa yang terjadi? Suatu kali saya diminta pelayanan dan saya berangkat untuk mendoakan seorang ibu bukan orang Kristen. Dan ibu ini agamanya Pancasila. Semua ikut. Dan ibu ini setiap malam Jumat selalu nyembah pusaka. Keris-keris, setelah itu cincin, macam-macam disembah-sembah. Animisme pokoknya. Dan penyembahan arwah dia. Nah dia punya anak, anaknya ini orang fanatik radikal. Fanatik radikal sekali. Waktu ibu ini saya datangin, mau ndak ibu percaya Tuhan Yesus? Saya layanin, ibu ini percaya Tuhan Yesus. Tapi ndak bisa ke gereja. Karena anaknya ini marah kalau dia ke gereja. Saya ngomong, ibu tidak boleh nyembah-nyembah keris-keris seperti ini, jimat-jimat seperti ini harus dibuang. Ibu bersedia, serain jimatnya, serain pusakanya. Tiba-tiba anaknya laki-laki marah. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan ibu saya, siapa yang tanggung jawab? Wah, saya dengan yakin berani, saya tanggung jawab. Jimatnya diserahkan semua, saya bakar. Tiba-tiba ibunya mati. Jadi begitu jimatnya dibakar, pusakanya dibakar, mati saudara. Berhenti nafas. Tapi badannya masih hangat waktu itu. Waduh saya gitu. Anaknya marah.
Wah ini repot. Pertama dituntut polisi, atau yang kedua digebukin, betul enggak? Waktu itu tahun 93. Waktu itu saya doa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya berdoa. Tuhan, bagaimana cara ngatasi ini? Waktu saya berdoa, saya mendapat sebuah penglihatan jelas sekali. Jelas sekali penglihatannya. Yes. Saya lihat ada laki-laki tinggi besar. Tingginya 2 meteran. Rambutnya ini seperti tebel-tebel gitu. Matanya merah nyala. Dan roh dari ibu ini dipegang kepalanya untuk masuk ke suatu lubang gelap gulita. Waktu saya mendapat penglihatan seperti itu, saya ingat apa yang diajarkan pendeta. Yaitu doa apa? Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus hancurkan segala kuasa setan. Darah Yesus hancurkan roh jahat. Darah Yesus hancurkan setan. Darah Yesus hancurkan roh jahat. Demi nama Yesus. Roh jahat keluar. Waktu saya ngomong demi nama Yesus. Itu darah Yesus. Tiba-tiba laki-laki tinggi besar yang matanya merah itu tiba-tiba bes jadi asap. Dan roh ibu ini langsung masuk ke dalam badannya. Jelep, hidup lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, waktu hidup lagi, apa yang terjadi? Anak laki-lakinya melihat ibunya minta dibaptis. Di situ saya bingung. Tidak mungkin ke gereja. Karena apa? Pasti nanti di demo saudara. Saya itu ribut besar. Nah saya ngomong sama ibu ini. Maukah ibu percaya Tuhan Yesus? Mau. Saya minta dibaptis. Di situ ada bak mandi. Saudara. Ada bak mandi kotak segini ini. Saudara. Di desa ada. Saudara. Jadi kalau baptis, kalau pendeta gini. Kalau ini gini. Saudara. Tak suruh masuk ke bak mandi, penting tenggelam, betul? Penting apa? Tenggelam. Jadi masuk di bak mandi itu, demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Yesus. Sadah. Setelah dibaptis, melihat ibunya dibaptis, pemuda ini marah sekali. Dia datang saudara, dia lari. Nemuin saya mau dipukul saudara. Waktu saya mau dipukul, saya masih ingat saudara. Darah Yesus bentengi. Apa saudara? Apa saudara? Waktu saya doa, darah Yesus bentengi. Darah Yesus bentengi. Dia lari dan jarak kira-kira segini. Dia pukul saya gini, bisa gini saudara. Dia mukul berulang-ulang, muter terus saudara. Dia ketakutan, dikira saya adalah titisan mbah buyutnya. Dia ketakutan, dia kebingung saudara. Tidak kena. Nah, dan apa yang terjadi? Ibu ini saudara, begitu itu dia percaya Yesus, tapi dia tidak boleh ke gereja. Jadi doanya setiap hari, Gusti Yesus selamatkan jiwa saya. Gusti Yesus selamatkan hidupku di bumi di akhirat. Itu tiap hari saudara. Dan apa yang terjadi? Ibu ini usia 70 lebih. Itu kemana-mana naik bis masih gini pakai gantungan gitu saudara. Kemana-mana saudara. Tidak ada sakit saudara. Sampai di atas usia 80 saudara. Dia terima Yesus dan dia percaya Yesus. Suatu kali, makanya saya beritahu, mati itu ada jadwalnya adalah. Dia itu dandan baru bengesan lipstik gini adalah. Waktu lipstik gini di kaca dipanggil Tuhan. Jadi meninggalnya tersenyum pakai lipstik gini. Meninggal. Dia tahun 80. Ada satu pesan Tuhan di sini. Darah Yesus berkuasa. Ini semua. Darah Yesus bentengi. Saudara, saya masih ingat sama Pak Titus. Pak Titus sama Ibu Vera ya. Di sini ya.
waktu itu ada kerusuhan. Kerusuhan itu di Sampit. Nah, waktu kerusuhan di Sampit, wow, banyak sampai ke Palangkaraya waktu itu. Saya ini punya kesan di Palangkaraya. Karena sebelum gereja ini berdiri, saya sudah khotbah, saudara. Dan khotbah di tengah-tengah asap. Jadi Indonesia ini hebat. Kalau perang sama luar negeri, enggak usah pakai senjata, kasih asap, saudara. Dari Palangka. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya diminta untuk KKR di Pangkalan Embun. Pangkalan Embun. Waktu itu saya sama Pak Titus. Saya berangkat ke Pangkalan Embun, rombongan. Nah, waktu itu kerusuhan Sampit itu kan merembak sampai Palangka. Nah, setelah itu banyak orang-orang Madura yang lari ke Pangkalan Bun, betul? Ke Pangkalan apa? Ke Pangkalan Bun. Nah, dan ada sebagian dari pasukan Dayak waktu itu ngejar sampai Pangkalan Bun. Nah, di Pangkalan Bun dibikin KKR. Mantan dukun santet gitu udah. Daud Tony. Nah, yang ngejar orang Madura ini, itu Pansus, saya masih ingat itu. Lari, ngejar sampai Pangkalan Bun, lihat ada spanduk KKR, ikut KKR. Karena ada spanduk. Nah, ikut KKR. Itu pasti itu sadar gitu. Jadi yang dari Pangkalan Bun itu dari kampung itu ngejar sampai Pangkalan Bun. Karena banyak orang Madura di Pangkalan Bun. Nah, waktu itu ada mantan masuk situ, saudara. Ikut KKR. Dan apa yang terjadi? Waktu itu ketua panitianya, nah, wajah mirip dukun memang. Nah, ketua panitia itu ngasih kata sambutan. Nah, dikira ketua panitianya itu Daud Tony. Langsung salah satu berapa orang yang ngejar itu, kan yang masuk KKR itu orang Dayak. Baca mantra gini untuk ngetes. Jelas apa yang terjadi. Ketua panitianya kesurupan. Tanya Pak Titus, Pak Titus saya lupa itu. Itu ketua panitianya kesurupan. Kesurupan di depan. Gini-gini kesurupan. Waduh. Kesurupan didoakan. Setelah kesurupan, waduh. Saya berdoa waktu itu. Nah, saya waktu itu maju ke depan. Tapi saya doa dulu. Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus bentengi. Apa saudara? Darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi, darah Yesus sucikan. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi. Waktu saya doa darah Yesus, saya maju ke depan. Saya ngomong, yang kena kuasa gelap itu ketua panitia. Yang Daud Tony asli itu ini. Gitu. Nah, berarti salah kirim. Saya masih ingat itu. Itu kejadian udah lama sekali. Itu awal-awal perintisan gereja YAS. Waktu itu berapa orang berdiri. Ini mereka yang ngejar yang sampai ke Pangkalan Embun. Baca mantra gini. Di depan itu ada itu panitia. Nah, salah satu yang ikut waktu itu Pak Dokter. Waktu mereka baca mantra, cuk, vitamin komplit. Nah, saya tetap khotbah aja. Saya doa darah Yesus. Apa saudara? 1 jam saya khotbah, mereka membacain mantra-mantra gitu. Itu di Pangkalan Bun kejadiannya. Saya doa darah Yesus. Sudah saya khotbah, habis saya khotbah, saya lihat dulu. Udah, saya ngirim kuasa gelap ke saya, maju ke depan, maju semua.
Nah, lihat dulu. Yang paling tua, oh berarti orde lama ini. Tak doa darah Yesus. Ambruk. Apa yang terjadi saudara? Yang ikut KKR itu, yang ngejar orang Madura yang ada di Pangkalan Bun itu, bertobat. Tepat untuk Tuhan kita. Dan saya masih ingat, waktu itu mando diserahin. Mando itu selain. Dan Pangkalan Bun tidak jadi kerusuhan. Karena yang ngejar nyasar ke situ. Ada satu pesan Tuhan di sini. Apa saudara? Darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus sucikan, darah Yesus apa? Bentengi. Itu kejadian adalah waktu awal-awal perintisan gereja YHS. Nanti boleh tanya Pak Titus itu. Dan salah satu panitianya dokter gitu. Itu Pangkalan Bun. Saudara, ada satu pengalaman tentang darah Yesus. Jadi saudara, saya memberitahu ini supaya punya iman dan percaya bahwa darahnya berkuasa. Suatu kali, waktu itu saya mau khotbah, tiba-tiba saya ditelepon sama seorang ibu. Seorang ibu ini ngomong sama saya gini, Pak Daud, ada apa? Waktu itu saya buru-buru mau khotbah, terima teleponnya. Waktu itu saya masih ingat telepon saya itu Nokia zaman dulu. Yang gedenya segini nih lah. Waktu zaman itu kalau punya Nokia itu, kalau telepon ditunjukin gedenya gini lah. Itu ngelempar mangga aja jatuh dah. Nokia pisang. Wah, zaman dulu kan gitu. Wah, ada apa? Wah. Zaman dulu orang punya handphone itu kaya raya, betul? Dan zaman itu saya masih ingat orang makan KFC, Kentucky Fried Chicken itu orang kaya adalah. Wah, waktu itu saya terima telepon, ada apa Bu? Itu mau khotbah itu. Ibu dari Batam. Pak Daud, saya minta tolong. Saya punya anak baru lahir, jantungnya bocor. Nah, kalau ban bocor gampang ditambah, betul? Ini jantung bocor baru lahir. Dan ini anak pertama saya Pak. Gimana caranya Pak ini? Karena saya buru-buru khotbah, saya hanya bicara gini. Ibu tumpang tangan, katakan darah Yesus sembuhkan. Apa saudara? Darah Yesus apa? Darah Yesus sembuhkan. Ibu berdoa, Tuhan berikan aku anak yang normal. Doa, darah Yesus sembuhkan. Apa saudara? Darah Yesus sembuhkan. Ibu percaya bahwa Tuhan sudah memberi kesembuhan. Oke? Buru-buru saya tutup. Ibu ini di Batam. Berapa bulan kemudian, saya berangkat ke Batam untuk KKR khotbah di Batam. Tiba-tiba datang ibu ini. Pak Daud, masih ingat saya enggak? Woi, saya ngeliat banyak ribuan jemaat, gimana inget ya? Saya yang nelpon, ini anak saya yang jantungnya bocor. Apa yang terjadi saudara? Saya lihat ibu ini. Oh ini anaknya Bu, iya. Secara medis nunggu matinya apa? Tapi Tuhan sudah sembuhkan. Nah, jantungnya normal, hidup sampai sekarang. Satu hal pesan Tuhan untuk kita adalah bahwa darah Yesus menyembuhkan. Siapa yang percaya angkat tanganmu saudara? Teman Tuhan kita. Nah, saudara, darah Yesus mengalahkan iblis. Darah Yesus mematahkan kutuk. Dan darah Yesus menyembuhkan. Apa saudara? Dan darah Yesus membentengi. Ingat saudara, darah Yesus menyembuhkan dan menguduskan. Darah Yesus menyembuhkan dan mengalahkan iblis. Saudara,
Ada satu pesan penting untuk saudara semua. Terakhir saya khotbah di gereja ini kira-kira 2018-2019. Coba yang ingat waktu saya khotbah itu angkat tangan coba. Lupa udah. Itu 2018-2019 saya khotbah. Waktu saya khotbah itu saya berkata bahwa 2020 badainya datang. Yang masih ingat itu angkat tangan coba. Jemaat sebanyak ini tidak ada yang ingat dah. Berat banget dah. Waktu itu saya berkata 2020 badainya datang. Kisah yang sebenarnya itu seperti ini. Waktu itu saya ngawal Presiden SBY. Saya mengawal tahun 2004 sampai 2014. Saya 10 tahun menjaga presiden. Dan saya ditugaskan langsung sama Pramono Edi Wibowo dan kenal beliau 2001 waktu ajudan Megawati. Diminta secara resmi untuk mengawal presiden. Dan permintaan itu dari Ibu Ani Yudhoyono. Itu selama 10 tahun saya menjalankan misi tugas rahasia untuk mengawal presiden, menjaga presiden, dan termasuk kunjungan-kunjungan presiden sebelum tiba di lokasi untuk memastikan aman. 2009 waktu itu Edi Wibowo dari Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Dia tanya sama saya, Pak Daud kan katanya pernah mendapat suatu penglihatan dari Isa Al-Masih, Nabi Isa. Bahwa akan terjadi sesuatu atas bangsa ini. Coba beritahu semuanya. Waktu itu saya memberitahu sama Jenderal, Ijen Jenderal, 2018-19 anginnya akan datang. Dan di 2020 ekonomi akan berhenti. Ekonomi berhenti stagnan, berhenti total seluruh Indonesia. Setelah ekonomi berhenti total seluruh Indonesia, apa yang terjadi? 2023 setitik terang datang. Apa saudara? Dan ini sering saya khotbahkan di sini. 2023 setitik terang datang. Dan Indonesia akan dipulihkan 2035. Dan apa pesannya waktu itu Pak Daud? Pertama, beli tanah dan berkebun. Beli tanah dan apa saudara? Dan berkebun. Kedua, nyimpan emas. Ketiga, US dollar. Langsung Edi Wibowo ngomong, panggil Pantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden, panggil. Ekonomi berhenti. Pak Daud, ini sudah kita cek semuanya. Nanti kira-kira 2021, dolar akan tembus 14.000. Utang negara akan tembus 5.000 triliun. Itu nanti di 2021-2022. Datanya seperti ini. Ini ada datanya semua ada. Ini data semua ada. Tunjukin. Pantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Akan terjadi seperti ini, Jenderal. Berarti akan ada suatu apa? Resesi. Ada apa, saudara? Ada suatu apa, saudara? Resesi. Langsung Edi ngomong, Pak Daud, dengarkan perintah. Siap, Jenderal. Kamu tidak boleh membicarakan ini selama pemerintahan Presiden SBY. Kalau SBY sudah tidak jadi presiden, boleh. Gitu saudara. Stop sampai di sini aja. Karena kalau kamu yang bicara, bisa bikin gaduh, bikin ribut. Apalagi kamu ada di ring 1. Tidak boleh itu, bikin gaduh. Kan masih 2021 toh Pak Daud. 2020, 2021 aman aja dah. 2014
Edi Wibowo pensiun dari KSAD Kasat 2013. 2013 pensiun, 2014 saya berhenti tugas. Terus saya juga ngomong, Pak Daud kalau mau menyampaikan pesan itu silahkan. Saya sampaikan pesan itu di gereja-gereja seluruh Indonesia. 2019, waktu itu saya khotbah, badainya datang. Apa saudara? Badainya apa? Datang 2020. Apa yang terjadi? Saya dikritik habis-habisan karena 2019 pendeta-pendeta bernubuat berkhotbah. Tahun 2020, tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat. Itu saudara. 2020 Januari, pendeta-pendeta datang menemui Gilbert untuk mecat saya. Nah, tetapi saya tidak bisa dipecat. Kenapa? Pertama, karena saya bukan pendeta. Bukan pendeta. Saya bukan pendeta di organisasi apapun. Kedua, dan saya juga bukan penginjil organisasi gereja apapun. Status saya itu jemaat. Berarti jemaat lebih sakti, tidak bisa dipecat. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Pendeta sama jemaat lebih sakti apa? Kenapa? Jemaat tidak bisa mau kebaktian di mana bebas, betul? Tidak bisa dipecat. Gilbert ngomong gini sama pendeta-pendeta di Januari 2020. Ini kan baru 2020 Januari. Kita tunggu 2020 Desember. Januari, Februari, Maret, Corona. Apa saudara? Ekonomi berhenti se-Indonesia. PSBB pembatasan semua, betul? Betul? Pendeta-pendeta yang mau mecat saya ikut karantina. Pok jemaat atau dipecat. Dan apa yang terjadi? Di situ saya buat suatu Zoom meeting sama Michael Gunawan. Seluruh Indonesia. Nah, mereka waktu itu kan ada yang nengking demi nama Yesus, corona keluar. Tapi saya memberitahu, setitik terang datang di 2023. Nah, waktu itu 2021, saya sampaikan semua pesan yang saya lihat. Itu penglihatan tahun 96, 97. Masa akan datang. Waktu saya memberitahu, gempar se-Indonesia, saudara. Wah, ribut saudara. Wah. Nah, Januari 2021. Semua ini, tapi lu udah tahu. Karena perintah waktu itu suruh berkebun, 2017 saya udah bikin perkebunan. Itu di Boyolali ya kira-kira hampir 3 hektar, kurang lebih. Saya tanami apokat, saya tanamin durian. Jadi saudara, saya sarankan semua berkebun. Karena akan terjadi krisis pangan. Apa saudara? Krisis apa? Pangan. Waktu itu saya udah berkebun dulu di 2017 untuk mulai. Walaupun orang mengatakan gila ya sudahlah. Saya berkebun. Tanamin semua. Setelah saya tanamin, orang-orang kan pembatasan. Dan waktu itu 2021 yang sakti itu orang Batuk. Bubar, betul? Betul? Jadi membubarin orang cukup batuk. Bubar, betul? Apa yang terjadi? 2021, tepatnya bulan Mei, saya mendapat penglihatan malaikat Tuhan turun dari surga dengan pedang terhunus, yaitu malaikat maut. Dari Jakarta menuju Surabaya, melihat Indonesia. Berarti akan terjadi banyak kematian, apa saudara? Dan di situ saya dapat suatu petunjuk, yaitu apa? Waktu malaikat maut berjalan di Mesir, mereka harus sembunyi semua di rumah-rumah, betul? Enggak boleh keluyuran, betul? Nah, artinya apa?
pada isolasi karantina semua. Sembunyi semua. Karena malaikat maut datang. Di April, Mei. Nah, waktu itu saya diketawain. Mana malaikat mautnya? 2021 bulan Juni. Banyak yang mati, betul? Setiap jam ambulan terus, betul? Itu sudah bisa lihat di media sosial, jejak digital saya itu tahun 2020, 2021 ada semua itu. Itu di media sosial, YouTube ada semua. Karena saya sampaikan sebelum semua terjadi. Geger semua se-Indonesia. Nah, bahkan ada nelpon sama saya, Pak, malaikat mautnya jalan di mana? Di atas rumahmu. Tadi saya ditelepon, hanya ditanya malaikat mautnya jalan di mana gitu ya. Wah, banyak yang mati gitu, betul? Dan 2021 saya bicara, semua belajar berkebun. Kedua, simpan emas. Karena emas akan naik. Emas kan apa? Naik. Dan yang ketiga, simpan dolar. Karena inflasi akan selama 5 tahun kita akan inflasi. Ingat, nanti kita akan inflasi selama berapa tahun? 5 tahun. Dan corona ini bermutasi puncak sampai 5 tahun. Dan menjadi kasus biasa, flu burung. Dan tahun 2022 kita semua belajar normal. Belajar normal. Dan tahun 2023 setitik terang datang, kembali normal. Apa saudara? Kembali apa? Normal. Nah, dan tahun 2022 seluruh Indonesia saya memberikan suatu pesan sebelum geger ribut sekarang. Nanti cawapres terkuat Gibran Rakabumi itu 2022. Silahkan lihat semua seluruh Indonesia, ada semua itu media sosialnya. Waktu itu dikuyo-kuyo saya lah, enggak mungkin masih muda gini-gini. Setelah itu cawapres. Setelah itu apa? Saya ngomong, geger nanti. Kenapa? Demo, betul? Betul? Ribut. Betul? Ada satu hal sini. Menurut Pak Daud gimana? Saya beritahu. Langkah selanjutnya. Sebelum terjadi krisis. Krisis sebenarnya nanti adalah tahun 2025. Tahun berapa saudara? Ini masuk resesi. Resesi 2023. Daya beli masyarakat turun. Tapi ada kabar gembira untuk saudara. Bulan November ekonomi bergerak semua. Tepuk tangan. Kenapa? Dana siluman turun. Untuk kampanye. Pilpres, apa saudara? Pilpres, Pileg, betul? Pilgub, betul? Jadi ingat, selama 1 tahun ini, dari November sampai Oktober, November tahun depan, ekonomi bergerak semua. Karena dana-dana siluman yang tidak dilaporkan pajak turun semua. Jadi saudara, ingat, kita semua akan masuk resesi yang berat di 2025. Langkah apa yang harus saudara lakukan? Pertama, jangan utang bank. Karena bunga bank akan naik. Jelas? Pak, yang terlanjur utang gimana? Berhenti utang. Mikir bagaimana ngelunasinya. Dan hindari kartu kredit. Karena bunga bank akan naik. Dan pelambatan ekonomi ini masih 5 tahun. 2022, nanti 2027 ekonomi baru stabil. Dan kalau sudah punya properti rumah, jangan dijual tahun ini. Karena pasti akan tekan harganya. Karena ekonomi tidak baik. Nanti yang kalau mau jual properti itu tahun 2027. 2000 berapa? 27. Harga properti langsung naik.
Dan kalau pas jual harus ingat saya, Daud Tony, komisi 2%. Itu tahun berapa? 2027. Dan ingat, jangan utang. Saudara semua simpan emas. Nabung emas, sekalipun emas hanya 1 gram, 2 gram, tapi yang 24 karat, simpen. Tapi bukan Mas Joko. Bukan Mas Joko. Simpan apa? Emas. Apa saudara? Simpan emas. Karena harga dolar udah naik, jadi simpan emas saja. Sebulan sekali beli emas. Bila perlu 1 kilo, kalau ada rezeki. Kenapa? Karena kita nanti ingat, Yusuf 7 tahun masa kelimpahan, dia simpan. 7 tahun masa kelaparan dia keluarin. Karena 2025 itulah resesi yang sebenarnya. Jelas? 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 Ingat, Presiden, BI, dan Menteri Keuangan berkata apa? Ekonomi 2023 was-was, betul? Betul? Jadi saya beritahu semua, simpan emas. Dan ekonomi tahun ini bergerak. Dan pesan saya, Palangkaraya ini kan tanahnya banyak, masih murah-murah, masih tidak terlalu mahal kayak Jakarta. Saudara beli, gunakan untuk berkebun. Karena harga pakan, harga makan akan naik. Jelas? Jelas? Tanam pohon yang jangka panjang kayak nangka, itu apokat, durian, macam-macam pokoknya yang jangka panjang. Tanam itu semua. Karena nanti itu akan diperlukan di tahun 2027. Harga makanan jelas saudara? Jelas? Buah-buahan, semua berkebun. Ingat, karena ini akan terjadi masa susah. Itu nanti di mana? Harga-harga naik di 2025. Nah, dan saya percaya jemaat di Palangka ini pasti dipelihara Tuhan. Amin. Kalau ingat berkebun, apa saudara? Apa saudara? Semua berkebun semua. Maksimalkan tanah semua. Kenapa saudara? Karena ingat, ini nanti akan berguna di tahun 2027, 2026, 2027 sampai seterusnya. Karena sampai seterusnya, ingat tahun ini dunia krisis pangan. Jelas? Jelas? Dan ini akan terus berlanjut sampai 2035. Dan saya percaya Tuhan pelihara kita di masa-masa krisis. Siapa yang percaya angkat tanganmu dalam. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendak-mu. Kami percaya kuasa Bapa Yahweh melihat kami semua. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kami percaya kuasa Yesus Elohim melawat kami semua secara pribadi. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan di hidup kami. Kami percaya demi nama Yesus Hamasiah yang percatakan amin. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.